Saya persilakan untuk teman-teman bangkit berdiri semuanya. Kita memuji Tuhan kita semuanya, amin. Pada kau satu. Kami tertuju berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Katakan, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, membebaskanlah belenggu. Hanya Yesus Kau satu kami datang untuk menyembah-Mu. Segala ikatan tak terbuka dan setiap dosa telah Kau hancurkan, karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, membebaskanlah belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Katakan, oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, membebaskanlah belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. bagaimana buat Tuhan kita? Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji Tuhan kita ada di tempat ini
Dan ini mungkin kali pertama para sahabat Tuhan melihat saya hadir di tempat ini. Sebelum masuk lebih dalam, saya akan memperkenalkan sedikit. Nama saya Sutopo Singgi. Saya seorang ayah dari seorang satu putra. Baik, dan kegiatan saya sehari-hari selama ini masih membantu sebagai dosen tidak tetap di Universitas Pelita Harapan Karawaci untuk bagian jurusan Desain Komunikasi Visual. Jadi sahabat-sahabat di dalam Tuhan yang dikasihi, sore hari ini kita akan belajar mengenai satu topik yang kita sebenarnya sudah memahami, yang kita sebenarnya sudah mengerti, yang kita sebenarnya sudah setiap hari melihat hal ini. Judul khotbah pada sore hari ini adalah Sahabat Sejati. Dalam hidup kita, di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen, ada titik di mana kita suatu saat akan mengalami suatu peristiwa di mana kita harus sendiri. Di ujung hidup kita akan ditinggalkan siapapun. Di masa-masa seperti itu kita sungguh gelisah. Ketika kita harus mengalami sepi, dan kita kesepian, dan kita harus sendiri, dan kita nggak punya sahabat yang ada di samping kita di saat kita membutuhkan pertolongan. Tentu kita membutuhkan pertolongan yang datang dari Tuhan. Namun ketika masa-masa di saat kita sepi, di saat kita sendiri, maka dari itu sahabat-sahabat Tuhan yang dikasihi Tuhan pada sore hari ini, mari kita mulai membangun kembali, merenungkan kembali masa-masa di mana kita harus kesepian. Kalau kita di tengah keramaian, mungkin kita tidak merasakan hal itu terlalu berat. Namun kalau kita mulai selesai hidup kita, sebelum selesai masalahnya. Mau uang kita 1 rupiah, mau uang kita banyak, tidak ada, tidak bisa, tidak sanggup membawa satu penghiburan yang sejati. Seperti seorang sahabat. Kita sakit, kita sendiri. Kita mulai masuk ke dalam kamar waktu kita sakit. Sekarang kita hidup dalam segala yang baik, yang sehat. Tapi di titik di mana kita harus kesepian. Kesepian ini suatu peristiwa yang sangat mengerikan. Kesepian beda dengan sepi. Kalau sepi itu suasana, kalau kesepian, kalian sahabat-sahabat Tuhan berada di tempat yang ramai, tetapi hatinya kosong. Dan ternyata banyak dari kita yang hidupnya kesepian. Tidak punya sahabat. Kita teman banyak. Tapi sahabat yang lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Yang mau membuka hati saat kita sendiri. Maka dari itu, ketika Tuhan datang ke atas muka bumi ini dan menyatakan kepada kita semua di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dia datang kepada kita sebagai seorang sahabat karena dia tahu betapa mengerikan ketika orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi di dalam hatinya dia tidak menemukan bahwa Yesus adalah sahabat di dalam hidupnya.
Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, betapa kita sering sekali mendapati bahwa kehidupan kita terlalu bercengkerama dengan hal-hal yang begitu menggeser porsi Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, even di dalam perkataan kita. Kita bilang kita sahabat Tuhan, masalahnya Tuhan mau gak jadi sahabat kita? Working in us. Move with us. Menggeliat di dalam hati kita. Mungkin kita terlalu mudah mengatakan bahwa Yesus sahabat sejati. It is very easy kita ngomong. Sangat mudah kita berbicara. Sangat mudah kita berjanji. Sangat mudah kita obrol janji terhadap sesuatu yang agung, yang besar. Oh, kita mengatakan bahwa Yesus adalah sahabat sejati. Mari kita buka hati. Di saat kita harus menghadapi sendiri di akhir hidup kita. Kita kehilangan sahabat-sahabat dunia yang berusaha kita hadirkan di saat itu. Sekali lagi, masuk ICU. Selesai. Berhenti. Hidup kita berhenti. Maka dari itu kita bersyukur ada di tempat ini sore hari ini. Ini bukti nyata kita. Ketika kita berbicara bahwa Yesus adalah sahabat sejati. Yesus menuntun kita in unconditional way. Tuhan menyediakan jalan. Jalan hidupku ke depan. Dengan apa kita akan membalas? Tidak ada kata lain dengan hidup kita. Dengan segala aspek hidup kita. Puji Tuhan sore hari ini, sekali lagi, ini adalah titik di mana kita mulai berani membuka diri, membuka hati. Dalam satu relationship, dalam satu persahabatan yang tulus. Tanpa motivasi, selain membuka hati kepada Tuhan. Di dalam hubungan pria dan wanita, saya pernah kok, karena saya udah punya anak, berarti saya udah pernah jatuh cinta. Ketika saya mengatakan, I love you, katakanlah kepada semoga di sini nggak ada yang namanya Ayu. Kalau ada nggak apa-apa. Saya bilang, Ayu, I love you. I love you. Tapi di hati saya ada Siska. Tapi saya bisa ngomong kok. Ayu, I love you. Sekali lagi, tapi di dalam hati saya ada Siska. Dan Ayu wanita tulus, apa adanya. Dia mulai buka hati. Sampai di satu titik ketika saya datang lagi kepada Ayu, saya bilang, Ayu I love you. Lalu Ayu bilang, lo bukannya kemarin kamu malam minggu jalan dengan Siska. Aku gak bisa menerima cintamu, sorry. Lalu saya bilang lagi, enggak, saya kan cowok. Cowok kan pintar ngerayu. Enggak, itu jalan-jalan gak pacaran kok. Cuman jalan aja. Aku pokoknya cinta sama kamu. Demi engkau aku rela. Ya kan? Gunung kudaki. Weh,
untuk bawa nasi H6. Lautku seberangi, cuman bawa es cendol. Dan Ayu yang hatinya tulus, oke, open. Tapi dia tiba-tiba yang ngomong, Topo, sorry, aku belum siap. Aku gak siap menerimamu. Karena perasaanku mengatakan bahwa kamu masih jalan sama Siska. Aku gak siap, aku kecewa. Berpikir, mulai niat jahat keluar. Wah, gimana caranya? Aku sudah terlanjur sayang sama Ayu, tapi dalam hatiku aku memang benar aku gak bisa lepasin Siska. Tapi aku datang, mungkin aku dengan berlutut. Ayu, I love you. With all my heart, I love you. Ayu, nggak bisa. Aku nggak siap. Bukankah kita sering seperti itu sama Tuhan? I love you, Jesus, with all my life. With all my heart. Kalau lagi happy. Maka dari itu di dalam Yohanes 21 ayat yang ke-15. Yohanes 21 ayat yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, do you love me? Lebih daripada mereka ini. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Biar firman ini tampil sebentar. Kita membaca ada 2 kata mengasihi di monitor yang kalian baca. Ada kata yang Yesus aku, Simon Petrus aku mengasihi. Lalu di dalam jawaban Petrus juga ada kata mengasihi. Baik. Di dalam bahasa aslinya kata mengasihi yang Yesus ucapkan adalah Simon Petrus, anak Yohanes. Do you love me? Agapes me. Agapas me. Pleontauton. More than everything. Jawab Petrus juga mengasihi, tapi apa? Philos me. Tuhan datang kepada Petrus dengan sepenuh hati, mengungkapkan perasaannya. Peristiwa ini terjadi ketika Yesus naik ke surga dan turun mendapati Petrus tengah tergoncang kehidupannya. Karena Yesus yang begitu luar biasa, yang begitu dahsyat di dalam melayani bersama-sama dengan Petrus selama 3,5 tahun. Harus mati di atas salib yang hina. Maka ketika Yesus menghampiri Petrus, ketika dia sedang dalam kondisi unconditional heart, yang kecewa, yang takut, yang bimbang. Dan Yesus datang dan tetap ngomong I love you. Tapi Petrus bilangnya, kalau kayak bahasanya kita gini, Yesus, okay, I know. You and me friend. Saya datengin Ayu, ngomong Ayu I love you. Terus Ayu tiba-tiba, enggak Topo. You and me friend. Enggak, I love you. No, you and me friend. Nyesekkan kita.
Maka di dalam Yohanes 21 ayat yang ke-16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Pleon tahu-taunya dibuang. Apa itu? Apakah engkau mencintai aku lebih dari segalanya ini? Di pinangan yang kedua, Tuhan mendowngrade bukan berarti mengurangi kualitas. Dia tetap mencintai, dia tetap agape. Karena dia tahu betapa berharganya seorang Petrus. Betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menyediakan sebuah jalan cinta kasih yang tidak berujung dan tidak bertepi. Sampai di kekekalan, sampai di langit baru dan bumi yang baru. Dia tidak menuntun di sepanjang hidup kita di bumi ini. Dengan apa kan ku balas? Katakan sekali lagi. Semua jalan hidupku ke depan hanya ulayanimu Tuhan. Haleluya. Segalanya bagi kerajaan. Itu hati kita kalau ngomong I love you Lord. Kalau saya gak boleh ada Siska yang lain, gak waktu saya datang sama Ayu, gak boleh. No. We walk in Jesus. Kita ngomong kita jalan sama Tuhan. Tapi hati kita gak siap. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Yohanes 21 ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Stop sebentar. Saya pernah mengutarakan cinta kepada seseorang wanita. Ditolak sekali mungkin saya mesin dablek. Ditolak 2 kali saya udah mulai putus asa. Apalagi dia ngomong, you and me friend aja. Udah saya gak bisa nambahin lebih. Porsimu di dalam hidupku cuma segini. Aku gak bisa membuka hati lebih untuk mencintaimu, Po. Gak bisa, Po. Gak bisa, Ayu. Aku punya plan seperti ini. Gak bisa. Kenapa gak bisa? Ujungnya apa? Saya sewot, dia sewot. Terus kita jadi musuhan. Tapi Yesus beda. Dia mengajarkan kepada kita, dimanapun kita berada, dia cari kita. Sampai kita tahu makna, arti sahabat. Ingat ya. Ingat baik-baik. Naikkan pujian, ku percaya. Kami percaya hanya padamu Tuhan.
sama-sama kita katakan. Aku duga Kau selamatkan hidupku, hapuskan dosamu. Kini ku berikan seluruh hidupku, segenap hatiku. Tak kuduga Kau selamatkan hidupku, hapuskan dosaku. Kini ku berikan seluruh hidupku, segenap hatiku. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, namun ku tetap percaya padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, memegangku teguh, mendekapku selalu. Jiwaku memujimu, agungkan pribadimu. Sangat ku cinta Kau selamanya. Tak kuduga Kau selamatkan hidup, hapuskan dosaku. Kini ku kan berikan seluruh hidup, segenap hatiku. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, namun ku tetap percaya padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, memegangku teguh, mendekatku selalu. Jiwaku memujimu, agungkan pribadimu. Sangat ku cinta Kau selamanya. Saya minta teman-teman tepuk tangan di atas semua. Kita mau sama-sama katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, namun ku tetap. Semua katakan, ku percaya padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, memegangku teguh, mendekatku selalu. Jiwaku memujimu, agungkan pribadimu. Sangat ku cinta Kau, sangat ku cinta Kau. Ku percaya padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, memegangku teguh, mendekatku selalu. Jiwaku memujimu, agungkan pribadimu. Sangat ku cinta Kau selamanya. Sangat ku cinta, sangat ku cinta Kau, sangat ku cinta Kau, sangat ku cinta Kau selamanya. Pam 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 pararam pam 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 pararam pam pam pam. Buat kita semua ya. Kehadiran Yesus menghampiri setiap kita.
Bahkan di keadaan kita yang paling berdosa. Yang paling tidak mungkin. Mana ada sahabat di dunia kalau kita lagi hancur, lagi terburuk, lagi terbuang. Dia mau datang, tolong boro-boro. Apalagi kalau kita secara jasmani kita gak punya apa-apa. Tapi Yesus datang. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, ayat 17. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Dan ia berkata kepadanya, Naiki Yeresu hoida, hoti filose, tetap lo gak berubah. Tapi kenapa Petrus menangis? Karena ketika Yesus meminang untuk yang ketiga kalinya, ketika yang pertama pelehon tahu-taunya dibuang, lalu yang kedua dengan cinta yang kadarnya kualitasnya sama seperti emas yang murni. Lalu yang ketiga, Tuhan rela loh. Biasanya dalam relationship kita di dunia ini, jarang sekali ada seorang pria yang ditolak cintanya, masih tetap mau datang dan berkata, oke, kita sahabat. Yesus bilang gitu ke Petrus ketiga kalinya. Bukan pakai agape, pakai filia. Dia mendowngrade. Dia menjumpai Petrus. Kenapa Petrus gak mau bilang agape? Karena dia tahu waktu jadi murid. Bagaimana dia mengatakan kepada Yesus, aku akan membela engkau sampai mati. Bahkan kuping tentara Romawi, blas, dipotong. Tapi ketika Yesus disalib, dan ketika dia dijumpai orang, bukankah orang ini yang berjalan dengan orang yang tergolek di atas kayu salib? Petrus ngomong apa? Oh enggak, aku enggak kenal dia. I don't know him. Maka dia ketika Yesus datang kembali kepada dirinya dan menghampiri dan ingin menuangkan dan Yesus ingin menuangkan semua perasaan dan semua cintanya. Petrus tidak bergeming. Tapi dia tidak menurunkan standar filia menjadi eros. Kita diajari bagaimana merespon satu pinangan. Satu pinangan yang agung, yang besar, yang mulia, yang dahsyat. Sehingga ketika kita mengatakan Yesus, you are my best friend. Itu bukan dari ucapan karena kita emosi. Tapi karena kita tahu bahwa kita harus menyediakan hati yang murni, yang tulus, yang suci, yang kudus. Kalau kita gak punya hasrat hati yang suci, yang murni, yang kudus, sama seperti hati yang suci, yang kudus yang dimilikinya. Bagaimana mungkin kita bisa ngomong I love you Jesus? Maka pikiran dan perasaan kita harus seirama dengan pikiran dan perasaan Yesus. Baru kita bisa merasakan bagaimana saat kita sepi, kita bisa menarik bangku untuk duduk bersimpuh dan berdoa. Dan mengatakan, Yesus, you are my Lord, you are my everything. Saat kita mulai merenungkan firman. Siang dan malam yang menjadi sentra kehidupan kita. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku.
hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Tapi kita ngomongnya masih suka bocor. Keputusan kita masih sangat eros. Cari sahabat di dunia aja susah. Dia dengan segala kuasanya menawarkan kepada kita semua untuk menjadi sahabat. Bisakah kita benar-benar berjanji sore hari ini? Dalam satu janji yang kudus, yang suci, yang sakral, the only one. Say that you are my best friend. Yesus, aku perlu engkau. Bukan karena aku susah, tapi hatiku mengatakan bahwa tidak ada setiap aspek di dalam hidupku terlepas dari bagaimana aku berpikir tentangmu. Memiliki perasaan tentangmu. Sehingga tingkah lakuku tidak menyakitimu. Yohanes 21 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu. Dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. 19. Ayat 18 ini untuk menunjukkan bahwa, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati. Tuhan gak bilang, kamu jadi sahabatku, kamu punya rumah. Kamu punya barang-barang jasmani yang kamu cintai, yang kamu rinduin, yang kamu kejar. Sangat agung. Bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Follow me." Dan dia bilang kepada kita, "Follow me." Kita masih percaya. Gak dikasih apa-apa. Gak ada bonus. Gak ada hadiah yang ditawarkan. Tapi lihat, orang-orang yang menjadi sahabat Tuhan yang tulus, yang selalu hidup di dalam tuntunan dan menganggap Yesus sebagai sahabat sejati. Bayangannya saja nyembuhin orang sakit. Kisah Rasul 5. Kita yang ngomong sahabat Yesus, orang lihat bayangan kita aja mungkin sebel. Waduh, bayangannya Topo si gundul keluar nih, gue minggir ah. Apakah kita sebagai sahabat Tuhan, segala gerak-gerik hidup kita, sampai orang gak perlu lihat fisik kita, orang baru lihat kehadiran kita, lewat bayangan tubuh kita, orang-orang bisa diberkati. Ini yang harus menjadi satu pertanyaan di dalam diri kita masing-masing. Kita melayani Tuhan. Kita semua melayani Tuhan. Maka dari itu betapa pentingnya respon hidup kita. Bagaimana cara kita meresponi Tuhan. Apakah karena sesuatu? Atau karena kita benar-benar tahu?
Sahabat-sahabat Tuhan, sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan yang hadir sore hari ini. Tentu menjadi suatu kebanggaan. Sebelum kita mengatakan dan menikmati pinangan Tuhan sebagai mempelai kita adalah, gereja adalah mempelai wanita. Apakah kita sudah mulai menanggalkan jabatan itu? Karena kita lebih memilih di dalam hati kita, lebih memilih bersahabat dengan dunia. Manusia dunia apa yang kita ucapkan sehari-hari? Terinspirasi dari ini? Atau terinspirasi dari perkataan firman? Apa yang kita dengarkan sehari-hari ini? Menentukan kualitas pikiran dan perasaan dan kehendak kita. Maka dari itu ketika Tuhan menawarkan dirinya untuk menjadi sahabat kita. Karena Tuhan tahu betapa mengerikan dunia menawarkan persahabatan kepada kita semua. Melalui semua yang diciptakan, melalui panca indera yang Tuhan sediakan. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan. Seharusnya kita tahu. Seharusnya kita mengerti. Karena ketika Yesus dalam peristiwa dia menghampiri Petrus. Dia tidak berusaha hanya sekali. Sungguh menjadi suatu kebanggaan kita bersama. Jika kita bisa menyediakan waktu. Untuk duduk diam dan berdoa. Dan menikmati hidup bercengkerama di dalam tuntunan sahabat sejati. Tuhan kita Yesus Kristus. Bagian yang terakhir. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-14. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Sahabat di sini sama Philos, Philia, Philose. Sahabat di sini bukan teman, tetapi sahabat di sini adalah punya derajat, punya level yang jauh lebih baik, yang jauh lebih bermartabat dari seorang teman. Ketika Yesus dipeluk sama Yudas, lalu Tuhan ngomong, ciuman inikah teman yang akan kau lakukan dan yang akan menjadi bukti engkau menyerahkan aku. Hetairos. Hetairos adalah teman.
suatu gambaran peristiwa yang mengerikan yang Tuhan alami. Maka dari itu di dalam Yohanes 15 ayat 14, renungkan firman Tuhan ini. Apakah kita sudah melakukan apa yang Dia perintahkan? Atau kita hanya bisa membangun mindset pikiran kita? Cuma bisa berhenti di sini. Tanpa berbuah kepada suatu tindakan. Kita berada di dalam gereja yang mengajarkan supaya kita punya respon. Ketika kita tahu pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Respon kita gak bisa cuma berhenti di sini. We must walk. Kita berjalan di dalam lifestyle. Our God, His name is everlasting. He is our King. He is Jesus. Kita harus berjalan di dalam gaya hidupnya. Kita bekerja. Menjadi profesional. Tapi bukan berarti gaya hidup kita, gaya hidup orang dunia. I have tie, I have suit. Tapi kita bekerja dalam hidup kita, tapi lifestyle-nya I do all with word, but my lifestyle is Jesus Christ. Ini akan berbeda dengan orang yang bekerja kepada dunia, tetapi menghidupi dunia. Di dalam kehidupan dia sehari-hari. Katakanlah orang itu gajinya 100 juta. Dan dia menghidupi lifestyle dunia karena dia digaji 100 juta. Dia beli mobil, dia beli apartemen. Gak salah beli mobil, beli apartemen. Tapi kalau harganya membuat dia berhutang. Dan membuat gajinya gak cukup. Itu yang jadi masalah. Tapi orang dengan gaji 100 juta. Dia menjalani hidupnya. Dengan passion, dengan gairah. Seperti gaya hidup Tuhan. Humble. Not show off. Kita hanya bisa show off pada Tuhan. Crying deeper, more deeper, more deeper, more deeper because He is love us. More than everything. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Semua yang ku alami, ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan.
takkan tinggalkanku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas izin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Semua yang ku alami, ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Semua yang ku alami, ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkan